Identity Generation presents The ID Talk. It's a special podcast for you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal Lailatuka Sa'id. Sa'id Mubarak. Sorry teman-teman, mengganggu waktu-waktu kalian semua yang sedang, bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang stay at home. Oh, stay at home. Bisa jadi ya. Sorry, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama gua Feldi Hikmatiar. Ya, di sini gua sebagai seorang narasumber. Skill gua cuma kepo-kepo aja sih, kepo-kepo kerjaan orang, dan di sini ada seorang yang bener-bener harus kita kepoin. Langsung aja sih, nama lu siapa? Nama gue Muharik Fitragara Fareza. Orang-orang kalau di pondok manggilnya Muharik. Oh, Muharik. Oh, berarti lu penggerak ya, men? Betul. Oh, lu Muharik mana, men? Wah, Muharik kuah zamanan. Gua tebak. Tempat POT lu udah digusur kan? Udah jadi bangunan gede sekarang. Oh iya. Dulu tuh kayaknya kalau kita dengar satelit tuh, aduh, kangen banget ya. Kangen, sumpah. Iya. Tapi kita di sini bukan buat bahas itu sih ya. Iya, betul. Dengar nih, temen gua Muharik nih termasuk orang yang luar biasa sih di bidangnya. Di bidang apa tuh? Segitiga mungkin? Enggak. Lu katanya dengar pinter ya buat investasi saham dan kawan-kawan deh. Dibilang pinter sih enggak kan, karena gue juga masih belajar gitu. Cuman ya alhamdulillah diberi kesempatan kan untuk mengenal tentang investasi gitu. Kalau boleh tahu nih ya, gue kan kepo nih kan. Ya. Apa sih alasan lu bisa bikin kayak gitu, kenapa? Ini jujur ya, Iya. ini cerita real gue. Jadi dulu ketika gue di semester 2, Iya. ya biasalah kita ada mengadakan studi banding gitu. Nah, akhirnya gue sama teman-teman tuh studi banding di Surabaya. Ketika itu kita datang ke salah satu yang namanya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia ini memang dia itu yang mengatur dan mengumpulkan tentang saham dan lain sebagainya itu di situ. Semuanya. Nah, kemudian gue datang ke sana. Maksudnya gue masih semester 2, nggak tahu apa-apa nih. Iya. Datang ke sana, gue melihat nih angka-angka naik turun. Yang seperti kita lihat lah kalau saham kan Kurva, naik turun, gitu ya. warna hijau, warna merah, warna kuning. Nah, merah berhenti, hijau. makanya nih gue bingung, ini apaan gak tahu. Ya. Ketika itu, akhirnya salah satu pembicaranya ketika itu cewek, dia ibu-ibu, dia cerita ini kejadian real asli. Ceritanya pada tahun 92 ada dua orang, kita sebutlah A sama B gitu kan. Waktu itu sama-sama punya duit 12 juta. 12 juta. 12 juta. Nah, kemudian dua orang ini melakukan duit 12 juta itu dengan yang berbeda. Ya. Yang pertama, dia membeli sahamnya dari Astra Dari Astra. 12 juta. Yang kedua, dia beli motor Astra. Beda nih kan? Ya, beda. Beli saham sama beli motornya beda nih. Ya. Ini barangnya, ini sahamnya. Lambat laun, kemudian ketika tahun 2010, ketika itu orang yang membeli saham Astra, Yang beli saham Astra ini si A nih berarti. si A. Ya. Nah, dia udah meninggal nih. Udah meninggal si A nih. Nah, kemudian istrinya waktu itu lagi beres-beres di rumah kan? Iya. Lagi beres-beres di rumah, kemudian ada lembaran-lembaran surat berharga itu. Kayak dokumen-dokumen Dokumen gitu itu dia nggak tahu ini dari siapa, dan dia pun nggak tahu kalau suaminya itu dulu beli itu. Wah, tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan, dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Oke. Nah, tetapi ada alamat di situ tuh. Ya. Ada alamat itu, kemudian dia datang ke alamat itu. Nah, dia menyerahkan itu. Ketika diserahkan, tahu lu harganya berapa? Berapa, men? Berubah jadi 1,2 M. 1,2 M. Dari Bukan 12 meter juta. ya? Bukan dong, meter ya? bukan dong. Dari tahun 92 sampai tahun 2010. Sekarang gua tanya nih, kalau misalkan ketika itu lu beli motor Astra, lu jual di tahun 2010, harganya berapa? Turun sih, men. 120.000 kali ya? Iya. Buat beli ini, men, buat beli naspom. Nah, itu makanya gua dari situ abis dari kunjungan ke situ gua mikir, daripada gua beli barangnya, lebih baik gua beli saham dari barang tersebut gitu. Beli sahamnya. Ya. Beli sahamnya. Secara tidak langsung gua jadi pemilik kayak gitu. 1,2 M 92 ke 2010. 10. Kurang lebih 18 tahun ya? Lah, 18 tahun.
dan itu nggak diapa-apain. Wah, gila sih. Gitu. Itu kan latar belakangnya nih ya. Iya. Sekarang kita cari rumusan masalahnya. Ah. Kenapa sih lu pengen banget beli saham nih? Nah, karena dari situlah kan, akhirnya gue mikir nih, semua orang pasti punya tingkat konsumtif masing-masing kan. Wah, bener sih, bener. Pastilah, Bener sih. lu ada apa beli, lu ada apa beli. Iya. Nah, makanya untuk mengerem, salah satu caranya untuk mengerem tingkat konsumtif gue, itu gue dengan membeli saham itu gitu loh. Dengan membeli saham. Makanya dari logika gue, daripada gue beli barangnya, gue bilang tadi, daripada gue beli barangnya, lebih baik gue beli sahamnya. Walaupun kayak sekarang nggak kerasa gitu, tapi secara tidak langsung orang-orang itu memakai produk dari perusahaan yang gue punya. Kan kalau lu udah beli saham kan, lu jadi pemiliknya. Bahasanya kayak gitu. Iya. Jadi gue owner sebagai suatu saham tersebut. Iya, lu jadi pemiliknya, lu bisa dibilang ya memang itu bener lu pemiliknya. Ketika ditanyain, apa buktinya lu pemiliknya? Kasihin aja lembar sahamnya. Nih loh. Ada bukti kayak Ada buktinya, kalau karena sekarang basisnya online ya, Iya. ada di email itu ada. Nah, di portofolio nanti di situ ada semuanya, lu punya saham apa, berapa lot jumlahnya di situ kayak gitu. Nah gini nih, itu kan dari motivasi lo nih kan. Sekarang nih gue sebagai pemula nih ceritanya, lo Oke. lagi prospek gue nih. Siap. Ya, gimana cara lo meyakinkan gue? Ya kan misalnya gini, lah bodo amat lah, gue mau nabung saham, ntar aja lah, gue masih panjang kok, kebutuhan gue juga masih banyak, gue masih pengen foya-foya, gue masih pengen ini, pengen itu, misalnya nih. Karena kan keadaan anak-anak sekarang kayak gini nih. Nah kira-kira gimana sih cara menarik orang-orang itu supaya pengen ikut gabung saham kayak lu? Nah, banyak nih ini teman-teman gue juga yang nanya-nanya kayak gini. Gue sih bilang, orang-orang banyak kan nanya, Rick gimana sih caranya main saham? Awalnya kayak gitu. Iya. Nah, tapi gue mau tegesin nih di sini nih. Iya. Sebenarnya kita nggak main saham, makanya kita hilangkan mindset main saham, tapi kita namanya investasi saham. Investasi. Gitu. Oh dengerin Nah. dengerin. Investasi saham. Betul. Dengerin. Jadi nggak usah kalau misalkan main tuh jadi mindsetnya kita mainan gitu loh. Gak serius. Nah, Kurang seru. Gitu. betul. Padahal ini investasi yang benar-benar. Nah, gimana caranya? Lu bilangin 20 tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, semuanya itu pasti akan menurun dengan tingkat inflasi. Jadi dalam teori ekonomi itu ada namanya tingkat inflasi kan. Misalkan belajar gua misalkan lu dulu 1.000 bisa buat beli gorengan 5. Misal nih, permen 10 contohnya. Ya. 1.000 lu bisa beli permen 10. Yosan lah ya. Nah, 10. Sekarang, Susah sih. ya kan? Ya naik ya. Paling cuma dapat 3 Iya. atau berapa. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan inflasi. Nah, makanya untuk meminimalisir itu juga kita harus berinvestasi. Caranya dengan investasi saham. Investasi saham. Itu. Kalau boleh tahu nih, kan gua kan sebagai seorang mahasiswa juga kan ya. Ah. Gua seorang mahasiswa, otomatis uang jajan gua juga kan kepotong SPP, Betul. kepotong ini. Iya, gitu. kebutuhan. Kira-kira ada nominalnya nggak sih, minimal tuh berapa gitu? Kalau gue sih gini, kalau gue punya prinsip, ketika misalkan gue dapat uang dari orang tua atau dari mana gitu kan, gue mengalokasikan uang pertama gue untuk investasi. Berbeda dengan banyak orang yang nanti aja lah investasinya kalau masih ada sisa uang. Iya. Itu yang salah. Iya men. Nah, harusnya kita takar dulu nih investasi kita berapa, baru itu kita alokasikan dulu, sisanya baru untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, untuk pemula karena kita masih mahasiswa dan lain sebagainya, dengan lu 100.000 aja per bulan, menurut gua udah cukup banget. 100.000 men. 100.000, kayak ya gua sekarang udah sekitar 2 tahun lah investasi saham ini ya. Lu ambil berapa nih kalau boleh sebut-sebut nominal sekarang? Sebut nominal ya, jutaan lah. Sebut nominal nih. 2 tahun ini. 2 tahun ini. Iya. Ya, tapi dikarenakan ya sekarang kita tahu ada wabah ya kan. Iya. Ada wabah segini, ini ujian sebenarnya bagi kita. Iya benar. Jadi dengan nominal itu dan keuntungan itu sekarang lagi menurun. Tapi sebenarnya ini kesempatan yang sangat bagus menurut gua untuk kita justru malah makin nambah investasi kita di situ. Iya. Kalau misalkan prospek kita jangka panjang gitu. Lu tadi bilang kan ketika menurun ini menjadi prospek penting buat Iya, sekarang nih buat investasi sekarang jangka panjang. Iya, betul. Lu bisa jelasin nggak kenapa sih kan sekarang lagi susah nih duit nih ya. Nah, Kita mau bayar SPP aja susah kadang-kadang. Lu sekarang malah ini momen terbaik buat investasi saham. Iya. Itu gimana caranya gitu?
Gue bilang lu ngomong kayak gitu? Gue bilang kayak gitu. Kenapa momen yang sangat terbaik? Kalau misalkan tujuan kita jangka panjang. Misalnya kayak tadi nih, yang cerita tadi 18 tahun. Iya. Nah kalau misalkan lu belinya sekarang, misalnya lu udah nggak ngatak-ngatik apa lain sebagainya, contoh lah di tahun 2030, 2040, gue yakin itu pasti akan naik. Yakin. Karena tingkat keuntungan di saham, investasi saham itu lebih tinggi dibanding yang lainnya, emas, reksadana, dan jenis-jenis investasi yang lainnya. Saham lebih tinggi. Disitulah kenapa gue bilang kalau misalkan kita mau jangka panjang, itu kata kuncinya. Cuman kebanyakan orang itu kagak sabaran. Misalkan lu baru invest sekarang bulan ini, bulan depan lu cek, ternyata makin turun. Akhirnya jadi teas. Akhirnya jadi lu males ngapain sih investasi kayak gitu. Oh berarti ada grafik naik, grafik turun. Lu pernah nggak sih masuk paling jatuh banget gitu? Sekarang, gua merasakan titik terendah gua di investasi saham itu sekarang. Wah men, kalau gua ngerasa titik belajar gua terendah sekarang. Dan lu ngerasa titik ini sekarang? Iya karena sekitar 3 bulannya 2019 itu semua saham gue itu alhamdulillah masih hijau. Hijau tuh artinya naik, kan ada 3 warna nih. Iya. Hijau, merah, sama kuning. Kayak ini ya, kayak lampu lalu lintas. Nah, hijau itu lagi naik. Kalau merah itu turun, kalau kuning itu stuck. Jadi sama bukan nilainya. Stabil? Ya, stabil. Oh, stabil. Jadi nilainya tetap segitu. Nah, 2019 gue hijau. Tahun ini semuanya merah. Merah semua. Merah. Itu mulai dari Januari apa? Intinya dekat-dekat inilah. Udah Januari udah mulai agak turun. Jadi dari saham pun lu bisa ngeliat keadaan sekitar gitu ya? Iya, dan memang itu dipengaruhi kayak contoh waktu Pilpres. Wow. Contohnya waktu Pilpres. Itu naik apa turun? Pilpres turun. Karena memang lagi panas-panasnya nih. Pilpres ini lagi turun, waktu itu turun. Setelah Pilpres langsung naik semua. Drastis lagi. Naik drastis, apalagi ada ya biasanya kalau di investor kan, biasanya ada trik-triknya dan lain sebagainya. Contoh nih nanti misalkan kayak waktu itu kasus-kasusnya ini apa namanya gosip-gosipnya Menteri Erick Thohir mau naik jadi menteri. Yeah. Nah, otomatis semua sahamnya Erick Thohir itu akan naik juga. Banyak kasus-kasus seperti itu. Akhirnya banyak juga yang memburu. Benar, tapi itu benar nggak? Gue nggak terlalu mengecek saham dia apa dan memang gue nggak terlalu ngecek nilainya berapa. Yang penting lu invest aja dulu. Iya, dan itu juga yang di saham-saham gue aja gitu loh. Berarti lu nggak terlalu overthinking lah ya buat enggak lah sama yang lain gitu. Mending fokus sama yang punya gue aja. Tapi kan tadi lu nyebutin reksadana, terus lu nyebutin emas, lu nyebutin apa lagi tadi? Ada reksadana, ada emas juga, investasi, ada pasar uang dan sebagainya. Itu banyak memang jenis-jenis investasi itu. Itu kan sekarang marketplace pun rata-rata menerapkan kayak gitu ya? Ada juga yang investasi kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, lu lebih merujuk kemana sih gitu? Kan soalnya kan sekarang kayak ada orang-orang kayak trading kayak binomo, terus ada ini nggak disponsorin kan? Iya. Disponsorin kan kayak ada binomo, kayak ada Olimtrade, kayak gitu-gitu. Kan. Itu kan banyak juga tuh. Itu kira-kira lu kemana gitu loh yang lu iniin gitu? Kalau gue boleh tahu. Enggak, kalau gue sih memang jadi gini, gue ingin jelaskan dulu nih bedanya reksadana sama saham. Jadi di dunia saham itu ada namanya semakin tinggi keuntungan, tapi semakin tinggi juga kesempatan kita untuk rugi. Semakin tinggi keuntungan, high risk, high return. Kesempatan kita untuk rugi itu tinggi, tapi kesempatan kita untuk untung itu juga tinggi. Kayak gitu. 1:1 peluang. Jadi karena apa? Karena kalau di saham memang benar kita sebagai pilot. Jadi memang kita yang benar-benar menjalankan itu secara sendiri. Gitu. Berbeda sama reksadana. Logikanya kayak gini. Misalkan lu dari Ponorogo sekarang mau ke Surabaya. Ya. Kalau misalkan lu ngendarain sendiri, lu motoran atau lu bawa mobil sendiri, itu lu saham jatuhnya. Karena lu yang mengendarain sendiri. Ya. Nah, kalau reksadana itu lu pakai bis atau lu pakai travel. Jadi lu cuman di belakang aja. Menikmati. Aman. Iya. Kayak gitu. Karena pilotnya di reksadana itu manajer investasi namanya. Ya. Kayak gitu. Tapi memang ya keuntungannya pun dibagi juga gitu loh. Nah, gue lebih interest kepada saham karena memang gue ingin belajar di sana pertama. Untuk masalah return atau cuan itu urusan kesekian. Yang penting gue pertama
untuk mengerem tingkat konsumtif diri gue pribadi, kemudian persiapan untuk masa depan. Itu aja sih. Wow men, ini kan jadi kan nih ada full timer nih kan tadi udah bilang berapa menit lagi nih. Iya. Jadi kan kita ini nih ya, kalau boleh sedikit kasih masukan buat generasi sekarang. Coba kasih kata-kata terbaik lu untuk closing statement ini. Kalau kata-kata terbaik gue untuk statement ya, pertama itu kita harus menyiapkan masa depan, karena masa depan tuh nggak ada yang tahu. Itu caranya gimana? Salah satu caranya itu dengan investasi. Jenis investasi itu banyak, dan saham menurut gue salah satu cara yang terbaik untuk investasi dan menyiapkan masa depan kita untuk gemilang mencapai itu semua. Muharik Fitragara Fahreza. Gitulah. 2020. Oke teman-teman, singkat dari podcast kita hari ini. Di sini bisa kita kutip, lo boleh konsumtif, tapi ingat masa depan jauh lebih penting dibanding segalanya. Betul. Karena hidup, ya, pokoknya karena masa depan itu penting, gitu ya Rik ya. Betul. Sangat penting. Jadi alhamdulillah kita tutup podcast kita yang luar biasa ini. Ya. Yang belum ada judulnya ya Kal? Belum ada judulnya. nanti bisa di request nih judulnya apa. Betul. Karena ini masih perdana gitu kan ya. Cuma nanti untuk selanjutnya mungkin ada masukan atau ini bisa komen di bawah. Komen di bawah ini gitu. Oke, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.